apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Ya, puji Tuhan. Sudah kita masuk bagian pasal yang ke-52 dan 53. Kita akan lihat pasal 52 yang pertama sampai ayat yang ke-6, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Daud, ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukul yang dirasa. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, yang dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan mengacaukan, hai lidah. Setelah kita melihat tentang bagaimana pasal 52 Daud menyinggung tentang Doeg. Kalau saudara melihat tentang Doeg, ya, sejarah tentang Doeg, bagaimana satu saat saudaraku, ya, Daud lari, saudara, lari ke tempat para imam-imam untuk menyelamatkan diri, karena saat itu dia sudah dikejar, dia sudah dibenci sama Saul, dia sudah berpisah dari Yonatan, saudara, dan kemudian dia lari, dan saat itu dia memilih, dia berpikir dia aman bersama dengan para imam, tinggal dengan para imam di Nob, saudara. Ya, ada satu tempat tempat tinggal para imam di Nob, dan dia lari pergi ke sana. Tapi ternyata, saudara, memang Saul menempatkan satu orang, ya, orang yang ditugaskan untuk mengurus gembala-gembala ternak, domba-domba, ternak-ternak daripada Saul. Namanya Doeg, ya. Sudah, lalu kemudian saat Daud pergi ke sana, maka Doeg melaporkan bahwa Daud ada di Nob, di tengah-tengah para imam. Singkat cerita, kemudian Daud tahu siasat daripada Doeg, maka dia pergi lari dari Nob ini, sudah meninggal. Memang di sana Daud dilayani oleh para imam, dan karena laporan daripada Doeg, saudara, kepada Saul, maka Saul jadi marah, ya, saudara, karena para imam dianggap melindungi Daud, saudara. Padahal para imam ini nggak ngerti cerita yang sesungguhnya. Ya, dia pikir ya ada anak buah Saul, ya mereka layani dengan baik. Sampai pada akhirnya, saudara, ada 85 para imam yang tinggal di sana, dan Saul bilang begini, bunuh semuanya. Ya, nggak ada orang yang berani bunuh, hanya Doeg yang berani bunuh para imam. Saya berpikir begini, Doeg punya tujuan. Mengapa Doeg melakukan hal itu? Doeg lagi cari muka, saudara. Ya, Doeg lagi cari muka. Yang saya lihat, yang saya renungkan dari hasil perenungan saya, saudara, Doeg lagi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan. Salahkah ketika kita mengambil kesempatan dalam kesempitan? Enggak salah. Sama sekali tidak salah. Ya, bahwa kita juga harus mencari momen-momen yang seperti itu. Tidak salah. Doeg melihat itu adalah sebuah kesempatan buat dia. Untuk apa? Karirnya lebih naik lagi. Ya. Supaya apa? Demi apa, saudara? Supaya Saul bisa pakai dia dengan jabatan yang lebih tinggi lah. Saat itu dia hanya jadi kepala para gembala-gembala yang mengembalai dombanya Saul. Dan buat dia ini momen, ya. Buat dia ini momen, saudara. Kesempatan untuk dia bisa naik karir. Dia tadi yang saya katakan, salahkah kita ketika kita ambil kesempatan, ada kesempatan dalam kesempitan, lalu ketika kita ambil, kita manfaatkan, salahkah? Tidak. Tapi yang saya mau bilang, hati-hati jangan sampai cara yang kita pakai cara yang jahat. Kesempatan dalam kesempitannya tidak bisa disalahkan, bahkan kita, saudaraku, harus bisa lihat peluang itu. Itu adalah sebuah peluang buat saya, buat saudara.
Tapi saudara hati-hati, jangan sampai ketika kita melihat kesempatan dalam kesempitan itu saudara, tetapi kemudian cara ya, ini yang harus kita perhatikan. Bukan hanya kesempatannya yang kita cari, yang kita lihat, ya saudara, yang kita harus temukan, tapi yang kita harus temukan juga caranya. Jangan sampai kemudian cara-caranya cara-cara yang gak benar, cara-caranya cara-cara yang jahat, cara-caranya cara-cara yang curang. Doeg pakai cara yang jahat, Doeg pakai cara yang curang. Bahkan Doeg pakai cara yang gak ada hati nurani. Berapa banyak orang akhirnya ambil kesempatan dengan apa? Dengan mematikan hati nurani. Sampai dia ambil, orang-orang gak ada yang berani, anak buahnya Saul gak ada yang berani ambil pedang dan parang itu. 85 para imam dibunuh sama satu tangan. Tangannya siapa? Tangannya Doeg. Kenapa? Dia pengen naik karir. Dia pengen ambil kesempatan ini. Untuk apa? Melejit karir. Percayalah saudara, kalau kita pakai cara-cara yang benar, nanti satu hari Tuhan angkat saya dan saudara. Ada amin kita? Satu hari Tuhan angkat kita. Bahwa pengangkatan itu saya percaya datangnya dari Tuhan. Bisa bilang amin saudara. Bahwa pengangkatan itu, saudara, kemuliaan itu saya percaya di tangan Tuhan itu ada semuanya. Dan Tuhan mau kita memakai cara-cara. Ketika kita harus cari kesempatan. Ya, kita harus cari kesempatan-kesempatan yang kadang-kala cuma sedikit. Peluang-peluangnya cuma sedikit. Kita harus peka, kita harus jeli dalam melihat keadaan itu. Bisa jadi itu adalah sebuah kesempatan. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan, kita melalaikan kesempatan itu. Tapi bukan cuma itu yang menjadi penentunya. Hati-hati, jangan sampai waktu kesempatan itu kita lihat, tapi apa? Kita pakai cara-cara yang curang, cara-cara yang jahat, cara-cara yang gak benar. Doeg hancur, saudara. Dia mati pada usia yang muda, 35 tahun, sejarah mencatat. Sejarah kemudian mencatat, saudaraku, ya, sejarah Israel mencatat dia mati pada usia muda, 35 tahun. Siapa yang bunuh dia? Dalam sejarah dikatakan, tadi saya lihat di Wikipedia, anak-anak buahnya yang bunuh dia. Ini juga pelajaran apa, saudara? Pelajaran tentang apa yang kita tabur dalam hidup ini. Apa yang kita tabur dalam hidup? Doeg mati muda. Dia berpikir dia akan hebat, karirnya akan melejit. Ketika dia lakukan apa yang jadi keinginannya Saul, dia pikir dia akan disayang sama Saul, dia akan dipakai sama Saul. Saudara, ternyata apa? Dia mati muda, 35 tahun. Dia kehilangan masa depan. Dia kehilangan hari-hari yang dia impikan. Saya nggak tahu pada umur berapa dia bunuh itu para imam. Tapi saya percaya dia sudah umur 30 tahunan. Jadi hanya beberapa saat saja dia menikmati. Akhirnya dia mati. Dalam hidup ini kita punya impian, betul saudara? Ya. Kita punya impian dalam hidup ini. Ada sesuatu. Dan saya mau bilang begini, jangan pernah saudara kubur impian saudara. Jangan pernah. Jangan pernah saudara dengan dasar, dengan alasan umur, usia, maka saya bilang, jalan dulu. Oh enggak saudara. Masih ada hari-hari baik yang Tuhan mau beri buat saudara dan saya. Ada amin saudara. Masih ada hari-hari yang indah yang kita bisa saksikan. Benar, saya katakan ini benar, pasti. Jangan kubur impian saudara. Jangan kubur. Tapi perhatikan baik-baik. Bagaimana engkau mengejar impian? Bagaimana engkau mewujudkan impian? Bagaimana cara engkau menghadirkan impianmu itu jadi kenyataan? Itu penting.
Selain kita memperhatikan peluang-peluang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, kesempatan-kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Tapi ada satu hal yang lebih penting daripada apa itu? Cara kita mewujudkan impian kita. Ketika kita melihat ada kesempatan, salahnya Doeg, dia lihat perintahnya Saul itu adalah sebuah kesempatan. Ketika Saul bilang, siapa yang berani bunuh? Saul tidak bilang dia yang suruh bunuh, tapi Saul menawarkan anak buah. Tapi dia dengan gagahnya dia ambil, dia maju ke depan. Orang gak berani ambil pedang karena mereka segan sama imam. Saya mau ajar keinginan hati-hati sudah dalam saudara berkata-kata, hati-hati dalam saudara bertindak. Ya, para imam adalah imam. Ya, hamba Tuhan adalah hamba Tuhan. Walau bagaimanapun ada tahbisan Tuhan di atas kepala mereka, atas hidup mereka. Doeg tidak peduli. Yang penting apa? Doeg naik karir. Dan saya lihat Doeg naik karir. Karirnya naik. Tapi nggak lama. Nggak lama. Perhatikan cara kita mewujudkan keinginan kita. Perhatikan baik. Karena cara itu akan menentukan seperti apa kita ke depan. Jangan sampai kemudian apa yang kita impian kita itu yang kita inginkan itu hadir, tapi kemudian ternyata impian itulah yang akhirnya membunuh kita sendiri. Saya melihatnya Doeg, saudara, menghadirkan impian itu, tetapi ternyata impian itu yang pada akhirnya membunuh dia. Setelah impian itu hadir, Saul beri pengangkatan sama dia, karir yang lebih baik. Ternyata karir itulah yang membuat dia hancur. Anak buahnya bunuh dia. Bisa saja impian kita terwujud, tetapi yang mengerikannya, saudara, ya, yang anti klimaksnya impian kita itu bahkan menghancurkan hidup kita. Tolong kita ya saudara. Saya, saudara, harus memperhatikan cara. Saya dan saudara, siapapun tidak ada pengecualian. Siapapun kita. Cara. Karena ada banyak orang yang mengejar impian hari-hari, caranya apa jaya, pakarap sendiri. Caranya cara yang kasar, cara yang salah, nggak peduli. Yang penting bagaimana impian itu bisa terwujud. Lalu kemudian orang bilang begini, berkat Tuhan hadir dalam hidup saya. Ya. Tolong kita ya saudara, tolong kita. Karena ketika Tuhan yang kasih hadirkan itu berkat dalam hidup kita, berkat itu akan memuaskan kita. Ada amin saudara. Berkat itu akan memuaskan, bukan cuma tubuh, tapi jiwa. Tapi apa? Roh. Itu berkat. Berkat yang benar dari Tuhan itu akan memelihara apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Bukan cuma tubuh, bukan cuma jiwa dan tubuh, tapi roh mati. Enggak. Tapi tubuh, jiwa, roh kita akan terpelihara. Lewat apa? Lewat berkat yang Tuhan beri kepada saya. Ini bagian yang pertama, saudara. Masuk pada bagian yang kedua, pasal 53 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4, saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. 53 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Untuk memimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian ajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan cicit bersama mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekalian telah menjahat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Daud dalam pengwahyuannya, saudara, dan saya percaya ini bukan perkataan Daud,
tetapi ini adalah pewahyuan Tuhan. Daud yang dalam kepenuhan roh Tuhan, lalu kemudian Daud menuliskan ini. Apa itu saudara? Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tapi kemudian ayat yang keempat bilang, mereka semua telah menyimpang, sekalian yang telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Allah mencari. Allah mencari apa? Allah melihat adakah orang yang berakal budi, adakah orang yang mencari Allah. Apa itu berakal budi? Dalam bahasa yang paling simpel buat saya begini, orang yang menjalani hidupnya dengan hati-hati. Waktu dia berkata-katanya hati-hati. Dia pilih kata-kata yang bagus, dia pilih kalimat-kalimat yang bagus. Waktu dia bekerja dengan hati-hati, nggak sembarangan. Waktu dia melangkah, dia juga melangkah dengan hati-hati. Waktu dia merancangkan sesuatu, dia merancangkan dengan hati-hati. Enggak emosi, ya. Enggak emosian. Enggak dasarnya hawa nafsu, merancang tapi dengan hawa nafsu, pokoknya harus. Ini akal budi. Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini. Dan yang kedua, Tuhan bilang apa? Daud bilang apa? Tuhan mencari orang yang mencari Allah. Dan ternyata jawabannya, maaf nih saudara, jawabannya ayat yang 4, mereka semua telah menyimpang, sekalian telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun. Allah sulit, ya, dalam bahasanya Daud, kalau boleh saya artikan, Allah sulit menemukan, ada tapi jarang. Semoga Allah menemukan itu ada sama saya dan saudara. Ada amin saudara. Allah menemukan itu. Dan kalau kita mencari Allah, tetapi dalam hidup kita nggak hati-hati. Kita mencari Allah, tapi dalam tindakan, dalam perkataan kita nggak hati-hati. Ada banyak. Ini harus berjalan beriringan. Mencari Allahnya harus sungguh-sungguh. Tapi apa? Menjalani hidup juga harus hati-hati. Bertindak hati-hati, bersikap hati-hati, ngomong hati-hati. Kadang kalau kita ngomong nggak hati-hati, lalu kemudian kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, akhirnya kita nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa saya jadi begini? Tuhan, kenapa saya jadi begitu? Langkah kita nggak hati-hati. Waktu kita mau mengejar sesuatu nggak hati-hati. Dagang kita nggak hati-hati. Jadi waktu kita goncang, kita bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa? Jadi aneh. Padahal kita nggak hati-hati. Maksud saya gini loh saudara, Pak Gem, saudara mau ditanya bilang, Pak Gem, tapi kan ada tuntunan Tuhan, iya. Tapi masalahnya gini, waktu Tuhan bicara sama saudara mau dengar nggak? Saudara mencari Allah nih, saudara mencari Tuhan, ya kan? Saudara mencari Tuhan. Tapi kan kemudian ini, dalam diri kita ada kehendak bebas. Itu yang jadi masalahnya. Ada kehendak bebas. Lalu adakah Tuhan tidak terlibat, Pak Gem? Ada, sangat terlibat. Orang yang mencari Allah, pasti Allah itu terlibat dalam hidup saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Amen. Dengan apa? Dengan Tuhan kasih pesan-pesan sama kita. Tapi masalahnya, ada orang yang mau tangkap pesan itu. Ada orang yang mau dengar pesan itu. Tapi ada orang yang enggak. Saya nggak berlebih-lebihkan, saya nggak lagi bikin saudara lagi keder, bikin saudara bingung, enggak, ya, enggak saudara. Kita ini punya kehendak bebas. Kita bisa berapa banyak kali waktu Tuhan bilang yang ramah, muka jangan kenceng-kenceng. Tapi kita muka pasang, muka kenceng terus.
yang ramah, ngomong yang benar, ngomong yang hati-hati, ngomong jangan emosi. Tapi kita ngomong emosi. Satu sisi kita mencari Allah. Sampai di sini semoga saudara sudah paham, bisa tangkap. Saya berapa kali saya akhirnya apa? Saya mencari Allah, tapi apa? Saya nggak mau dituntun, saya nggak mau diarahkan. Waktu Tuhan bilang sudah. Wah, kayak itu sudah kayak anjing yang ada rantai, tapi berusaha untuk lepasin itu rantai. Akhirnya apa? Bikin celaka sendiri. Ada ingatan Tuhan, ada suara Tuhan di hati nurani kita. Udah stop. Tapi apa saudara? Kita nggak mau dituntut. Ini yang jadi masalahnya. Makanya saya bilang, adakah Tuhan tidak terlibat? Terlibat. Tapi satu sisi yang lain, kita memiliki yang namanya kehendak bebas. Tuhan ingatkan kita, tapi kita bisa bilang dari A sampai Z apa saja. Itu yang jadi masalah. Bukan berarti waktu Tuhan pimpin kita, lalu kita pengen ngomong kotor, lalu kita nggak bisa ngomong kotor. Nah, bukan. Waktu kita pengen ngomong jahat karena Tuhan tuntun kita, maka kita nggak bisa ngomong jahat. Bukan, tetap bisa lancar, bahkan lancar. Tapi di hati kita Tuhan taruh kan, stop, jangan, nggak boleh. Nanti semakin memperuncing masalah. Seperti yang saya cerita kemarin di Mukernas, saudara. Wah, saya udah bad mood, betulan. Saya sudah bad mood, saudara. Ya. Saya udah malas keluar. Saya cuma pikir rapat, habis itu saya masuk kamar atau kemana, ya. Saya soalnya bisa ngilang, saudara. Ya, saya punya ilmu ngilang. Ya, saya boleh ngilang, saudara. Saya boleh ngilang karena itu bagian sudah didelegasikan sama orang-orang saya boleh ngilang. Tapi Tuhan gak izinin. Tuhan arahkan saya ketemu. Dan Tuhan ingetin saya, muka jangan kencang-kencang. Muka saya gak nakutin. Ya. Saya kalau foto kadang-kadang saya sudah senyum, itu yang saya suka bingung. Sudah punya jawabannya kayak. Saya sudah senyum, kayak rasanya perasaan tuh udah senyum. Pas lihat hasilnya tuh saudara, mukanya tuh beda, nggak ada senyumnya saudara. Ya senyumnya di mana? Saya pikir kayak gitu saudara. Ya, jadi ya itu saudara, agak kacau balaunya di situ. Tapi Tuhan tuntun saya ngerasa Tuhan tuntun dan mampukan saya bisa. Padahal maaf saudara, kadang-kala ada rasa deg. Tapi Tuhan kayak bilang, ayo maju. Kalau saya nggak nurut, kalau saya nggak patuh, kenapa? Saya punya kehendak bebas. Saya bisa buang muka sama orang yang nyapa saya. Saya bisa pelototin orang yang kemarin bagaimana sama saya. Bisa. Dan kalau saya lakukan itu, hasilnya baik nggak jadinya? Tuhan cari orang yang berakal budi kan? Tapi Tuhan cari juga orang yang suka mencari Allah. Dua ini harus berjalan bersama. Karena kalau saudara nggak mencari Allah, nanti nggak ada tuh tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan bilang begini, ini akal budi saya pikirnya ini baik, padahal bukan. Berapa banyak kali kita berjalan bukan atas tuntunan Tuhan, sampai akhirnya yang kita pikir baik, padahal itu mencelakakan kita. Pikir kita ini, aduh ini bagus, padahal apa? Padahal semakin merusak. Itu, makanya apa? Akal budi dan mencari Allah harus berjalan beriringan. Tadi yang saya katakan, mencari Allah harus berakal budi apa? Mau dituntun sama Allah. Kita sudah punya Allahnya nih,
Kita punya hadirat Tuhannya nih, kita punya penyertaan Tuhannya, kita punya tuntunan Tuhannya. Tapi pertanyaan yang kedua, mau nggak kita dituntun? Karena sekali lagi saya katakan, kita punya kehendak bebas. Kita bisa ke kiri, kita bisa ke kanan, kita bisa maju, kita bisa berhenti, atau kita bisa mundur. Tolong kita saudara pagi hari ini supaya kita mau dituntun sama Tuhan. Ada amin. Saudara sudah mencari Allah, itu sesuatu yang luar biasa. Tiap pagi sudah mencari Tuhan, tiap pagi sudah mencari hadirat Tuhan, dan saudara dapatkan itu tiap pagi. Tapi hal yang kedua, kalau sudah mau menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan, izinkan saudara, izinkan Tuhan menuntun kita. Izinkan Tuhan mengingatkan, izinkan Tuhan mengarahkan langkah-langkah kita. Izinkan Tuhan bicara, ya, izinkan telinga kita ini diarahkan sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sudah bicara keras, tapi kita pura-pura budak. Apa yang harusnya kita buat, apa yang harusnya Tuhan bilang kita harus lakukan, tapi kita nggak mau. Sampai pada akhirnya apa? Hasilnya mengecewakan. Nanti saudara bilang begini, saya tiap pagi cari Tuhan, saya tiap pagi cari Tuhan, tapi kenapa hasilnya begini? Ini makanya saya bilang, akal budi sama mencari Allah itu harus jadi satu paket, yang gak boleh dipisah. Yang tadi saya katakan, orang mencari Allah, tapi apa? Gak mau dituntun, gak mau berakal budi, nggak hati-hati dalam hidupnya, nggak mau dengar tuntunannya Tuhan. Siapapun kita harus mau dituntun sama Tuhan. Ada amin saudara, diarahkan. Waktu kita ketemu sama cucu, waktu kita ketemu sama keluarga, apa yang kadang-kala ada orang-orang yang kita pikir begini, kita harus minta tuntunan Tuhan. Tuhan, saya betul-betul sudah mau karena saya berdoa, Tuhan tuntun hamba, apa yang saya harus buat, mulut seperti apa, tuntun mampukan saya. Saya minta Tuhan tolong saya. Dan benar, sudah baik hasilnya. Tapi sisi itu nggak boleh kita lupakan. Apa itu? Nurut. Sama-sama bilang sama saya, nurut saudara. Iya, nurut. Nurut, Tuhan bilang apa sama kita, nurut. Kalau kita nggak nurut, akhirnya apa? Jangan salahkan Tuhan kalau hasilnya mengecewakan. Ya. Jangan salahkan Tuhan kalau hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Lalu nggak bisa kita besar-besarkan. Saya cari Tuhan loh Pak Gem. Saya tiap hari cari Tuhan. Pertanyaan yang kedua, sudahkah saudara nurut sama tuntunan Tuhan? Nurut itu bukan cuma menghindari dosa, jauhin dosa, jangan dekat-dekat sama dosa. Bukan cuma itu. Tapi apa? Setiap perkataan kita, setiap emosi kita, biar Tuhan yang mau mengendalikan semuanya itu. Ada amin saudara. Kadang-kadang kita nggak mau dikendalikan. Tuhan udah bilang sama kita, sudah dia. Wah, kita nyerocot. Nggak bisa. Nggak bisa. Wah, semakin Tuhan ngomong ingetin kita, apa? Tuhan kok nggak belain saya? Tuhan tuh bela saudara. Ada amin. Makanya apa? Tuhan gak mau kita celaka karena perbuatan kita. Tuhan gak mau kita dirugikan karena perbuatan kita. Saya percaya kalau kita peka dan mau dituntun sama Tuhan, hasilnya memuaskan, saudara. Hasilnya akan membuat saudara tercengang. Ya, betul. Saya alami. Hasilnya di luar ekspektasi saudara. Betul. Saudara pikir cuma dapat segini, saudara dapatnya segini. Asalkan
akal budi. Sama-sama bilang sama saya, akal budi, saudara. Akal budi itu mau denger, hati-hati, mau dituntun. Kita tuh gak hati-hati. Makanya apa? Tangan Tuhan nuntun kita. Stop, waktu Tuhan bilang stop. Jangan, berhenti dulu. Hasilnya pasti dahsyat, ya sungguh. Hasilnya pasti dahsyat. Kita ini sama. Tapi akan membedakan kita satu dengan yang lainnya ketika akal budi itu mau ada, hadir dalam diri kita. Jangan cuma memiliki Tuhannya, karena pada akhirnya jadi nggak ada arti. Bagaimana tidak hebat Adam dan Hawa? Ya, mereka bisa ketemu Tuhan, mereka bisa dengar Tuhan, mereka tuh, saudara, sorry ya saudara, mereka tuh kenal Tuhan baik, benar-benar mengenal Tuhan, mengenal. Nah itu yang harus kita tambahkan. Kadang-kadang kita cuma penekanannya sama mengenal Tuhan. Kenapa? Saya bilang mereka tuh sangat mengenal Tuhan, saudara. Langkah Tuhan mereka tahu. Saudara, kalau orang kenal saudara, kenal dekat, ya, sudah bisa tahu langkah ini langkah anak nomor 1, ini langkahnya, cara jalannya anak nomor 2 tahu, ya, anak nomor 1 sleset, anak nomor 2 rebound, kita tahu. Saya sangat kenal sama Om Buan pada akhirnya, iya, saya tahu kalau Om Buan jalan tuh, bang, di tangga tuh, bang, beda. Itu beneran saya sangat mengenal Oban. Oh iya, saya tahu rada cepat tak ini. Ya. Tapi Oban Yogi saya tahu, Ariel saya tahu langkahnya beneran sudah. Sisil apalagi sudah agak goncang-goncang itu saudara. Ya, kayak ada apa gitu ya. Iya. Kenapa? Kenal. Tapi ternyata kenal tuh nggak cukup. Kenapa? Adam Hawa kenal Tuhan, sampai langkah Tuhan itu kayak apa, tahu. Saya percaya gini, bukan cuma Tuhan yang suka mereka lihat, malaikat juga mereka suka lihat. Ya, maaf nih, mungkin ini cuma ini ya. Gabriel kalau datang ketemu sama mereka lagi dolan, sudah lagi main, ya, tahu langkahnya Gabriel kayak apa, tahu langkahnya malaikat Mikael kayak apa. Tapi mereka bilang begini, ini langkah Tuhan. Mereka tahu. Tapi apa? Mengenal Tuhan, tapi nggak nurut sama Tuhan. Ternyata nurut tuh, itu yang paling tertinggi dari semua prioritas kekristenan kita. Kita cuma kenal Tuhan, boleh, hebat, bagus, tapi tanpa penurutan kita sama Tuhan. Yuk kita belajar nurut sama Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Kita belajar nurut sama Tuhan. Ya, bukan cuma kenal Tuhan, bukan cuma ngerti Tuhan, tapi apa? Menundukkan diri sepenuhnya sama maunya. Mari kita menyembah Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna.
pasti Tuhan bukan kerjaanmu di waktumu yang terbaik. Turunkan mulia secara haleluya. Amin. Aku percaya Engkau bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan, ketentuan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan bahwa setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam ada papa, mama, kakak, adik, keluarga, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum selamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih tangan kami yang terangkat pagi hari ini, tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah jadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi itu berkati.